Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'alamihi wa bi'alami sa'iri salafi salihin fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aimani utawi iki iku kitab mertelakan piro-piro sumpah wan nuzuri lan piro-piro nazar. Jadi fasal ini menerangkan tentang beberapa sumpah dan nazar, karena antara sumpah dan nazar ini agak mirip-mirip ya, berbeda tetapi agak mirip. Layan akidu ora bisa dadi opo al-yaminu sumpah illa billahi kejaba kelawan Allah, kejaba kelawan asmane Allah ta'ala halan mahaluhur Allah. Jadi bersumpah itu tidak akan jadi sumpahnya ketika bersumpah dengan selain Allah. Yang jadi adalah sumpah dengan nama Allah, billahi, wallahi, demi Allah, itu yang menjadi. Atau apa? Au bismin utawa kelawan jeneng sifat ismin min asma'ihi saking piro-piro sifat saking piro-piro asmane Allah, atau nama-nama Allah yang lain, birrahman, birrahim, dengan nama-nama Allah yang lain juga pas atau juga sah. Au sifatin utawa kelawan sifatin min sifati dzatihi saking berbeda sifat dzati Allah, atau bersumpah dengan sifatnya Allah yang ada 20 itu ya, sifat bil ilmi, demi zat kang moho maudaneni, demi zat yang maha mengetahui, itu sah sumpahnya. Jadi dengan Allah, dengan nama Allah atau nama Allah yang lain atau dengan sifat-sifatnya Allah, maka jadilah sumpah. Selain itu maka sumpahnya tidak dianggap sumpah atau tidak jadi. Wamalan utai sapane wong, ini ada permasalahan. Wamalan utai sapane wong iku kholafa sumpah sopoman oleh sumpah bisa dokoti malihi kelawan nyodakohaken bandane man jawabeman fahuwa mengkota iman iku mukhoyarun, dan ke anak akan milih dan kena akan milih baina sodakoti dalam antara sodakot dalam antara sodakoh au kafaratil yamini utawa membayar kifarah yamin. Barang siapa bersumpah demi Allah aku akan menyodaqohkan hartaku. Ada orang yang bersumpah begitu, maka dia harus memilih antara dua yang harus dilakukan karena dia sudah bersumpah. Yang pertama adalah menunaikan sumpahnya, atau dia menyodakohkan hartanya, itu berarti menunaikan sumpahnya. Atau kalau tidak mau menunaikan sumpahnya, dia harus membayar kafaroh sumpah. Membayar kafaroh sumpah yaitu untuk membayar bahwa dia menulayani atau mengingkari sumpahnya. Nanti kafaroh sumpah itu bentuknya apa? Nanti di belakang dijelaskan. Wala say'alan ora ono suwiji-wiji iku mawjud fil laghwil yamini ing dalam dolanane sumpah. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa kalau seandainya orang yang bersumpah itu untuk bermain-main, karena ada syarat supaya sumpah itu menjadi atau jadi sumpah. Di antaranya yaitu harus tidak terpaksa. Orang mukallaf tidak terpaksa dan sumpahnya dengan nama Allah atau nama-nama Allah yang lain atau sifat nama-nama sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya waman kholafa mawanan utai sapane wong iku kholafa sumpah sopoman sumpahe Allah ya fa'ala ing yen to ora agawe sopoman sayan ing sewiji-wiji sambong-sambong sumpah ora akep melakukan sesuatu fa amara mongko perintah sopoman ghairuhu ing liyane man sing sumpah oleh perintah liyane man bifi lihi kelawan nglakoni syek. Jawabane man kholafa lam yanhas mongko ora nglanggar, ora nerjang sopoman, tidak dianggap melanggar sumpahnya. Jika seseorang bersumpah, aku bersumpah Allah yaf'ala say'an, aku bersumpah tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan sesuatu ini. Misalkan orang bersumpah seperti itu, tetapi orang itu menyuruh orang lain untuk melakukan ini. Misalkan saya tidak akan menikahkan anakku,
kok ternyata orang ini menyuruh orang lain untuk menikahkan anaknya. Itu berarti alla yaf'ala syai'an fa amara ghairahu bi fi'lihi. Tapi menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang dia sumpahkan tidak dilakukan. Kalau seperti itu bagaimana? Lam yahnas, maka dia tidak dianggap menerjang sumpahnya, dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Kecuali kalau dia memang sumpah, misalkan saya tidak akan melakukan ini, baik saya atau orang lain tidak akan melakukan ini. Saya bersumpah dengan tidak akan melakukan ini, baik saya atau orang lain. Nah, kalau seperti itu, kalau dilakukan orang lain baru dianggap menerjang. Tetapi kalau dia hanya mengatakan saya bersumpah tidak akan melakukan ini, ternyata dia menyuruh orang lain untuk melakukan ini, maka itu tidak dianggap melanggar sumpahnya. Karena itu sesuatu yang beda ya. Memang saya tidak melakukannya, tapi orang lain yang melakukannya. Itu tidak dianggap menerjang sumpah. Itu contoh ya. Wamanan utai sapanang, contoh lagi nih. Wamanan utai sapanang iku khalafa sumpah sapa man sumpah halafi li amri ngatas sing lakoni perkara loro. Jawab man fa fa'ala mongko agawe sapa man agawene yang nglakonine ahadahum ing salah sawijine amreni ya jawab syarat man lam yahnas mongko ora den anggap nerjang sopoman. Ini juga misalkan ada seseorang bersumpah tidak akan melakukan dua perkara. Saya bersumpah tidak akan melakukan ini dan ini, melakukan ini dan ini, tidak melakukan dua perkara. Tetapi ternyata dia melakukan salah satunya. Dia melakukan salah satu dari dua perkara yang dia sumpah tidak akan melakukannya. Kalau seperti itu lam yahnas juga, ternyata tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena memang dia bersumpah tidak akan melakukan dua perkara ini. Walaupun dia melakukan satu perkara, itu tidak dianggap menerjang sumpahnya. Itu contoh ya tentang mengenai sumpah, permasalahan tentang sumpah. Selanjutnya ini kifarohnya. Kalau seandainya seorang bersumpah, sumpahnya jadi, lalu dia tidak melakukannya, maka dia harus membayar kifaroh. Apa itu kifarohnya? Wa kafaratul yamini utawi kifaroh sumpah huwa ya khalif sing sumpah kifaroh atau membayar kifaroh sumpah bagi orang yang melakukan sumpah dan sumpahnya jadi, iku mukhayyarun dan kena akan milih fiha ing dalam kafaroh baina salah satu asya'a ing dalam antara telu biro-biro suwiji-wiji. Jika seorang bersumpah terus melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kifaroh. Kifarohnya adalah memilih dari salah satu dari tiga perkara ini nanti yang akan disebutkan. Memilih salah satu dari tiga bentuk kifaroh. Apa saja rupane telu? Apa bae nget qorokobatin sewijine bebasaken budak sifat rokobah mukminatin kang mukmin. Ini kafarat jenis yang pertama ini sangat berat, apalagi zaman sekarang membudak sudah dihapuskan, maka akan seolah tidak mungkin ya kita membebaskan budak. Ini budak yang mukmin, yang mukminah, yang Islam, yang tidak mempunyai cacat. Ya, ada tambahannya, yang tidak mempunyai cacat. Yang cacat itu bisa mengganggu pekerjaannya, karena budak memang disuruh untuk bekerja. Kalau ada cacat yang bisa mengganggu pekerjaannya, maka itu tidak mencukupi, harus yang sehat. Budak yang Islam yang sehat itu satu jenis kifaroh. Ini kayaknya tidak sekarang sudah tidak mungkin dilakukan, membebaskan budak mukminah yang tidak cacat, ini sulit ya. Yang kedua, au it'amu asyarati masakina utawa aweh mangan 10 piro-piro wong miskin, memberi makan 10 orang miskin. Kula miskinan saben-saben kula miskinan kelawan saben-saben wong miskin muden ing sak mud. Kula miskinin ing saben-saben pira-pira mudan ing sak mud. Jadi memberikan makanan kepada 10 orang miskin, satu orang miskinnya 1 mud, berarti harus mengeluarkan 10 mud. 1 mud itu ya setara dengan yang untuk zakat fitrah sekarang ya 2,8 atau 3 kilo ya, itu memberi makan 1 mud dalam 1 orang sebanyak 10 orang miskin.
Itu yang kedua. Kalau mampu ya ini. Tapi kalau tidak mampu nanti ada pilihan ya. Au kiswatuhum, atau nyandingi miskin, nyandangi atau memberi pakaian kepada orang miskin, sauban kelawan pakaian, sauban ya kelawan pakaian ya. Menyandangi atau memberi pakaian kepada orang miskin. 10 orang miskin diberi pakaian satu-satu. Itu berarti 10 pakaian. Nah, ini agak ringan. Tapi kalau tidak mampu memberi makanan, tidak mampu membelikan baju kepada orang miskin 10, maka fa illam yajid, mengko lamun orang nemu sapa wong sing bayar kifarah ing raqabah, ing it'amu asan, ing kiswatuhum, fasiyamu salasati ayamin, mongko puasa 3 pira-pira dina. Maka yang terakhir untuk orang yang miskin tidak mampu memberi makanan, tidak mampu memberikan pakaian, maka dia puasa 3 hari. 3 hari tidak harus berturut-turut, boleh 1 hari sekarang, 1 hari lagi minggu depan, 1 hari minggu depan boleh. Yang penting dia berpuasa 3 hari untuk menebus sumpah yang dia langgar. Mungkin itu sedikit tentang persumpahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa ba'alamihi wa ba'alami sa'iri salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun, utawi iki iku fasal suwiji ibarate fasal. Wan nadru utawi nazar iku yalzamu wajib apa nazar fil mujazati ing dalam nazar mujazah, wajibnya ala mubahin ing atase nadar perkara kang mubah, wa ta'atin lan nadar taat sing sunnah. Jadi pasal ini menerangkan tentang nadar ya. Nadar sendiri yang saya pahami di dalam kitab Fathul Qorib itu ada 2 macam, ada nadar lajaj dan nadar mujasah. Kalau yang nadar lajaj itu nadar yang bersifat tidak melakukan sesuatu, tidak ingin melakukan sesuatu. Kalau bla bla bla, misalkan saya tidak akan melakukan ini kalau tidak ini, misalkan, itu namanya nadar yang lajaj. Tapi yang kedua yaitu nadar mujawaz, itu jenis nadar yang untuk melakukan sesuatu. Misalkan seseorang melakukan, aku akan melakukan ini kalau seandainya ini misalkan. Jadi perbedaan di antara nadar lajaj dan mujazah itu, yang pertama lajaj itu nadar yang bersifat tidak melakukan sesuatu. Tetapi kalau nadar yang mujazah itu nadar yang untuk melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu terus dinadari, itu namanya nadar mujazah. Dan nadar mujazah ini ada 2 ya. Nadar mujazah ada 2. Yang pertama nadar mujazah yang ta'aluk, yang ada yang digantungkan dengan sesuatu. Ada nadar mujazah yang tidak digantungkan dengan sesuatu apapun. Misalkan yang digantungkan dengan sesuatu, misalkan seseorang berkata, aku akan melakukan ini kalau seandainya terjadi ini, itu digantungkan dengan sesuatu kejadian. Itu namanya nadar mujazah yang muta'alluq atau yang mempunyai gantungan. Tapi ada nadar mujazah yang tidak mempunyai ta'alluq, tidak mempunyai gantungan, tidak digantungkan dengan sesuatu lain. Ya pokoknya saya bernadar melakukan sesuatu, saya bernadar melakukan ini tanpa adanya seandainya ya. Seandainya tanpa itu adanya. Itu namanya nadar mujazah yang tidak berta'alluq atau tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Jadi nazar sendiri ada yang kesimpulannya ada nazar lajaj yang bersifat tidak melakukan, ada nazar mujazah yang bersifat seorang nazir ingin melakukan sesuatu. Seperti contohnya ya, nadar ini akan jadi, nadar ini nadar mujazah akan jadi nadarnya jika bernadar kepada sesuatu yang mubah dan sebuah ketaatan sunnah, seperti sunnah ya. Sesuatu yang mubah itu kan bukan sunnah, dan sesuatu yang sunnah juga bisa. Jadi sesuatu mubah kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kalau sunnah kan baik dilakukan, ya tidak dilakukan tidak apa-apa, itu sunnah ya. Boleh nadar itu kepada sesuatu yang mubah
mubah dan sesuatu yang sunnah. Nah, tapi tidak boleh nazar kepada sesuatu yang haram dan sesuatu yang wajib tidak boleh. Yang boleh hanya mubah dan sunnah, itu boleh. Contohnya kakolihi kaya pengendikane wong in syafa lamun marasaken lamun menyembuhkan sapa Allah Gusti Allah maridi ing mriyang ingsun jawabe in safalillahi mongko iku tetep kadhe Gusti Allah alaihi wajib ing atase ingsun antu salliya utawi yen to salat sapa ingsun au asuma utawa puasa sapa ingsun au atasaddaqo utawi yen to sedekah sapa ingsun. Seperti orang mengatakan jika Allah menyembuhkan sakitku maka wajib bagiku kepada Allah untuk sholat tahajud misalkan, atau puasa Senin Kemis selama 1 bulan, atau bersedekah sebanyak 100.000 misalkan. Ada seorang melakukan seperti itu, ada orang ngomong seperti itu, bernadar kalau seandainya nanti saya sembuh dari sakit ini maka aku wajib bagiku untuk sholat tahajud selama 1 bulan, puasa Senin Kemis selama 1 bulan, atau sedekah 100.000. Mengatakan seperti itu namanya nadarnya sah, karena puasa Senin Kemis sunnah, dan tahajud sunnah, sedekah juga sunnah, itu perkara yang sunnah boleh bernadar seperti ini. Kalau kita teliti, nadar ini bersifat mujazah. Kenapa nadar mujazah? Karena melakukan sesuatu. Kalau yang tidak melakukan sesuatu maka nadar lajaj. Ini namanya nadar mujazah. Mujazah yang mana? Yang mempunyai gantungan, yang mempunyai ta'aluk, apa yang tidak mempunyai ta'aluk. Nadarnya mempunyai ta'aluk, ada gantungannya. Gantungannya apa? Insyaallah, jika Allah menyembuhkan sakitku. Nah, ini ada gantungan, ini namanya nadar mujazah yang mempunyai gantungan. Selanjutnya yalzamuhu lan wajibhu ing wong sing nadar min dalika saking mengkono puasa atau sedekah atau salat wajib opo sing wajib, apa yang wajib ma perkara sema yakung wakang tumibu alaihi ngatasema opo al ismu jeneng. Jadi kalau memang seseorang sudah terjadi sesuatu yang digantungkan, seperti tadi sudah sembuh sakitnya, maka dia wajib melaksanakan apa yang dinadarkannya, yang sudah diwajibkan untuk dirinya, yang diwajibkan sesuatu yang sunnah atau yang mubah, maka dia wajib melaksanakannya karena sudah dinadarkan tadi ya. Itu konsekuensi orang yang bernadar, harus melakukan apa yang dinadarkan. Kalau mengatakan saya wajib melakukan puasa Senin Kemis selama 1 bulan jika saya sembuh dari sakit ini, misalkan orang semua itu, maka dia wajib melaksanakan. Kalau tidak bagaimana? Maka dia melanggar nadarnya. Kalau dia melanggar nadarnya maka dia harus membayar kafaratul yamin atau kafarah sumpah, yaitu memberikan budak atau memberi makan 60 orang miskin, atau memberi pakaian 60 orang miskin kayak kemarin itu. Lalu selanjutnya wala nadrolan ora ono nadar iku maujud, ora nadar iku maujud fi maksiatin ing dalam maksiat. Ini tidak boleh ya, bernadar di dalam masalah maksiat. Ini sama sekali tidak sah nadarnya. Contohnya kakolihi kaya pengendikane wong sing nadar, ngendikane ing kotal ta lamun mateni sapa sira fulanan ing fulan falillahi mongko iku tetep kaduwe Gusti Allah alaihi wajib ing ingsun kada utai mengkene. Kalau seandainya engkau membunuh fulan, maka aku wajib melakukan ini. Aku wajib kepada Allah melakukan ini. Ini tidak boleh, karena apa? Nadarnya digantungkan kepada sesuatu yang maksiat. Kotal tafulanan, jika engkau membunuh fulan, membunuh itu sesuatu yang maksiat, maka nadarnya tidak sah, batal nadarnya, tidak sah melakukan nadar dengan digantungkan dengan maksiatnya. Maksiat apapun itu tidak boleh atau tidak sah nadarnya ya. Wala yalzamulan ora wajib apa an-nadru nadar ala tarki mubahin ing atase perkara kang mubah. Ini juga ya, selain nadar tidak sah untuk sesuatu yang wajib, sesuatu yang maksiat, yang wajib, ada juga nih nadar tidak sah untuk sesuatu meninggalkan mubah. Saya tidak akan melakukan sesuatu ini. Nah, sesuatu ini padahal mubah.
Kalau seperti itu maka nadarnya juga tidak sah, karena mubah loh, mubah oleh dilakukan, oleh tidak dilakukan. Kok dinadari seperti itu? Atau namanya nadar lajaj ini. Nadar lajaj tidak melakukan sesuatu ini, padahal sesuatu ini sesuatu yang mubah, maka nadarnya juga tidak sah. Contohnya kakolihi kaya pengentikane wong sing nadar, mengentikane apa, ngendikane sing nadar, la akulu ora bakal mangan sapa ingsun lahman ing daging, wala asyrabulan ora bakal nginum sapa ingsun labanan ing susu. Aku tidak akan makan daging, aku tidak akan minum susu. Padahal minum makan daging, makan susu itu mubah, boleh, makannya boleh, tidak ya boleh. Kalau seperti itu dinadari, tidak sah nadarnya. Wa malan contoh sire mas bahak kang nyurupani apa ma nyurupani nadzalika ing mengkono contoh la akalu lahman wala asyrabu labanan. Contoh sing ora mangan sesuatu sing mubah. Oleh karena itu nadar itu kesimpulannya hanya berlaku kepada sesuatu yang mubah. Tapi kalau sesuatu yang mubah tidak boleh menggunakan nadar lajaj, harus menggunakan nadar mujazah. Kalau sesuatu yang mubah tidak boleh saya mengatakan aku berjanji akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Kalau aku tidak contoh nadar yang lajaj, aku misalkan aku tidak akan melakukan ini kalau melakukan ini yang mubah, misalkan itu lajaj, itu tidak sah. Tapi menadar yang pada perkara yang mubah itu boleh dengan nadar mujazah atau melakukan sesuatu. Tapi kalau tarkil mubah tidak boleh nadar lajaj. Terus nadar juga tidak boleh kepada sesuatu yang maksiat, yang sesuatu yang dosa, maksiat, dan sesuatu yang wajib. Mungkin itu macam-macam tentang nadar, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.